Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang selalu setia mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Oktavinda Mirniana selaku guru pembimbing mata pelajaran agama Islam dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur adalah salah satu sikap yang sangat ditekankan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Dari ayat ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya bersyukur dalam kehidupan kita. Bersyukur bukan hanya tentang berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, tetapi bagaimana cara kita menerima dan mengelola ujian dengan hati yang ikhlas. Ada 4 yang ingin dibahas mengenai bersyukur. Yang pertama, bersyukur dalam keadaan bahagia. Yang kedua, bersyukur dalam keadaan sederhana. Yang ketiga, bersyukur dalam keadaan sulit dan ujian. Dan yang keempat, dampak dari sikap bersyukur. Langsung saja yang pertama, bersyukur dalam keadaan bahagia. Bersyukur dalam keadaan bahagia sangatlah mudah. Contohnya ketika kita mendapatkan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, tentu hati ini cenderung penuh dengan rasa terima kasih. Namun dalam keadaan ini kita seringkali lupa atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Padahal Allah selalu memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya, sekecil apapun itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bersyukur dalam keadaan bahagia berarti kita tidak hanya menikmati nikmat tersebut untuk diri sendiri, tetapi membagikan kebahagiaan dan keberkahan tersebut kepada orang lain, baik bersedekah, kebaikan maupun doa untuk sesama. Yang kedua, bersyukur dalam keadaan sederhana. Keadaan sederhana atau biasa saja seringkali dianggap tidak ada yang istimewa. Namun sesungguhnya Allah selalu memberikan nikmat dalam setiap kondisi. Kadang kita merasa hidup ini tidak sebaik orang lain. Padahal jika kita lihat lebih dalam, banyak sekali nikmat Allah yang patut kita syukuri. Baik nikmat keluarga yang sehat, pekerjaan yang cukup, bahkan waktu yang digunakan untuk beribadah sering kali kita lupakan. Yang ketiga, bersyukur dalam keadaan sulit dan ujian. Yang paling penting adalah bersyukur dalam keadaan sulit. Ketika hidup diberikan ujian dengan berbagai macam masalah seperti masalah keluarga, ekonomi, dan hubungan, banyak sekali di antara kita yang merasa kesulitan untuk bersyukur. Padahal dengan cobaan hidup adalah cara Allah untuk menguji sejauh mana iman kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak akan membebani manusia sebagaimana sesuai dengan kesanggupannya. Dengan datangnya ujian ini adalah bagian dari proses kehidupan kita yang mengajarkan untuk selalu dekat kepada Allah, meningkatkan kesabaran dan kebaikan dan kesadaran diri. Bersyukur dalam keadaan ujian adalah dengan cara menerima nikmatnya dan memperbaiki keadaan dengan tawakal dan doa. Yang terakhir, dampak dari sikap bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan akan mendatangkan banyak sekali kebaikan. Yang pertama, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Yang kedua,
hati akan terasa tenang dan bahagia karena kita menerima dan menghargai situasi hidup yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, kita akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan keberkahan, baik keberkahan dalam hal-hal waktu, rezeki maupun kehidupan maupun hubungan sosial. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan bahagia maupun sulit. Jangan tanamkan dalam diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan saat kita menerima nikmat saja, tetapi saat kita sedang mendapatkan kesulitan juga. Dengan bersyukur kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Semoga ceramah ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.